sendiri beradaptasi atau dari pembinaan guru-guru sendiri? Oke, yang pertama pertama kita anjurkan bahwa anak itu setiap habis olahraga, habis main mereka mencuci tangan. Karena tangan itu biang kuman. Jadi ini mereka udah secara tidak langsung, tidak disuruh pun sekarang udah terbiasa untuk merawat kebersihan diri sendiri. Itu adalah kesadaran daripada mereka sendiri. Karena mereka biasanya habis ini kan kita makan sendiri. Mereka punya bawa makan sendiri. Jadi mereka makan ya dengan tangan tentunya yang bersih. Nah, mencuci tangan ya. Iya, coba cuci tangan yang bagus. Jadi setahun mulai melakukan pembekalan pembinaan untuk anak-anak ini sendiri sampai sekarang nih Pak. Seperti apa Bapak melihat perubahan yang terjadi? Mungkin dulu dari SD, sekarang mungkin sudah SMA dan sebagainya. Saya merasa senang dan saya kaget sekali. Yang tadinya anak-anak pendiam, anak-anak yang agak nakal gitu kan. Ternyata 12 tahun saya ketika kemarin di Hari Guru mereka bisa tampil main gitar, bisa bernyanyi. Berarti kan mereka mempunyai percaya diri yang sangat besar. Inilah harapan-harapan yang sangat besar. Memang pendidikan itu tidak instan. Ternyata 10 tahun, 12 tahun ternyata itu baru terlihat bakat-bakat mereka sekarang. Saya awal diajar Pak Fahru itu dari kelas 2 SD. Dari pertama sekolah Seci dibuka, saya udah sekolah di sini. Pastinya ada perubahan. Dari dulu yang jujur saya udah pernah tinggal kelas. Dan dari ketinggalan kelas itu, saya berpikir, kalau selamanya saya di sini, selamanya saya bertingkah laku seperti itu, terus saya nggak bakal bisa maju. Tapi karena saya mempunyai guru-guru yang hebat, punya teman-teman yang bisa support saya dari belakang, saya mau berusaha untuk maju ke depannya. Dan buktinya, saya sekarang bisa menjabat sebagai ketua OSIS. Dan untuk ke depannya, saya juga bercita-cita untuk menjadi seorang polisi. Kemudian juga saya lihat yang tadinya di kelas susah diatur gitu kan. Agak sedikit susah diatur. Bahkan ketua kelas tidak nurut sama ketua kelas. Ternyata sekarang ketika sudah menjadi dewasa, setelah di SMK, dia menjadi ketua OSIS. Kita harus selaras antara pendidikan yang ada di sekolah dengan pendidikan yang ada di masyarakat. Jadi bagaimana anak itu ketika diberikan teori, contoh-contoh misalkan yang harus dilakukan di sekolah, itu akan lebih baik kalau memang anak itu juga dia melakukannya di rumah. Semaksimal mungkin bagaimana kita pun memberikan teladan yang terbaik buat anak-anak kita, baik di sekolah maupun di rumah. Ya, terutama kita kan masyarakat di sini selain kita membina anak-anaknya, kita pun kadang-kadang harus membina orang tuanya. Bersama dengan istri dan buah hatinya, Fahrul tinggal di Rusun Cinta Kasih Seci. Ia menetap di rusun ini sejak awal ditugaskan sebagai guru di tahun 2003. Fahrul memiliki 3 orang anak, 2 putra dan 1 putri. Kedua putra Fahrul mengenyam pendidikan di sebuah pesantren di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Sedangkan putri bungsunya masih duduk di kelas 3 sekolah dasar di tempat Fahrul mengajar. Bahwa ternyata saya adalah mungkin dibutuhkan oleh mereka. Karena mungkin kalau dalam Islam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan ya, saya sebagai guru tuh bisa memberikan manfaat untuk mereka, anak-anak dan masyarakat yang ada di sekitar. Panggilan sebagai guru dihayatinya dan membuat pria asal Sukabumi ini sadar, kemanapun melangkah, ia punya tanggung jawab memberi teladan dalam masyarakat. Kalau Pak Fahru itu kalau untuk di masyarakat, setiap malam Jumat karena hampir rata-rata di sini setiap lorong-lorong. Jadi ya alhamdulillah kegiatan-kegiatan di sini yang paling sering sekali kalau guru-guru khususnya itu Pak Fahru. Alhamdulillah dia juga di sana sebagai imam di Masjid At-Tawadud. Guru adalah soko guru bangsa. Tanpa guru, suatu negara akan rapuh. Dimanapun, kapanpun, seorang guru adalah pendidik dan pembina. Diguguh dan ditiru. Itulah hakikat yang melekat dalam pribadi guru. Karenanya, setiap tindak dan jejak langkah menjadi sarana
untuk mencontohkan kebaikan pada orang lain. Tugas dan komitmen yang dijalankan para guru adalah sebuah pengabdian tanpa tanda jasa. Kerja keras yang telah ditorehkan para guru menjadi teladan yang patut dihargai dan dihormati sepanjang masa.